Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu dilindungi Allah dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita dari kelompok 4 akan memberitahu kalian tentang prinsip-prinsip produksi Islam di mata kuliah Sistem Ekonomi Islam dan Keuangan Islam. Agenda yang akan kami jelaskan berikut ada 3, yaitu yang pertama prinsip dasar produksi Islam, yang kedua penolakan ekonomi Islam, konsep Pareto optimality, dan yang ketiga tujuan produksi Islam. Prinsip dasar produksi Islam. Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah atau kebahagiaan. Demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat rahim dan rahmannya kepada manusia. Karenanya, sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi menurut Yusuf Qaradawi. Islam membuka lebar pengguna metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi, Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Quran dan hadis. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit definisi produksi. Dr. Muhammad Rawas Kolaji memberikan padanan kata produksi dalam bahasa Arab dengan kata al-intaj yang secara harfiah dimaknai dengan ijadu silahatin au hikmatin atau mewujudkan atau mengadakan sesuatu barang atau jasa. Nilai-nilai Islam pada produksi. Upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Matswali mengatakan perbedaan dari perusahaan-perusahaan non-muslim tak hanya pada tujuannya, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi dan strategi pasarnya. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi nilai-nilai tauhid pada produksi. Pertama, melakukan kegiatan produksi adalah perintah Allah, dan karena itu aktivitas produksi dipandang sebagai ibadah. Berproduksi bagi seorang muslim merupakan aktualisasi keberadaan dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Selanjutnya, bekerja untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam rangka menafkahi keluarga adalah jihad fi sabilillah. Kemampuan manusia berproduksi sehingga mampu menikmati hasil-hasil produksi dan mendapatkan harta karena berproduksi merupakan nikmat harus yang disyukuri kepada Allah. Islam mengutuk manusia kufur atas nikmatnya. Melihat pentingnya peranan produksi dalam mewujudkan kemakmuran, maka Al-Quran dan Sunnah memerintahkan manusia untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan produksi tidak boleh menghasilkan barang-barang haram seperti khamar, rokok, daging babi, gelatin babi, plasenta, serta jasa-jasa terlarang, perjudian, riba, prostitusi, dan lain sebagainya. Penerapan nilai-nilai di atas dalam produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Kombinasi keuntungan dan berkah yang diperoleh oleh produsen merupakan satu maslahah yang akan memberi kontribusi bagi tercapainya falah. Dengan cara ini, maka produsen akan memperoleh kebahagiaan hakiki, yaitu kemuliaan tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat.
Berproduksi menurut syariah. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qatrawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Sabda Nabi, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dalam berinovasi, bereksperimen, pada prinsipnya Islam menyukai kemudahan, menghindari mudorot, dan memaksimalkan manfaat. Produksi menurut syariah adalah sebuah kegiatan maslahah dalam mewujudkan harta sebagai pilar kehidupan, namun bukan semata-mata mencari laba, tetapi untuk bermanfaat bagi umat manusia. Tauhid. Semua rezeki yang didapat melalui perusahaan adalah anugerah dari Allah. Dia hanyalah penerima amanah sehingga aktivitas bisnis pun harus dibingkai sebagai ibadah. Dikatakan perusahaan itu Islami jika sebagai a place of worship, wealth, and warfare. Ekonomi Islam ada 3 sasaran dalam mencapai produktivitas, cukup kebutuhan hidup, laba, dan kemakmuran. Prinsip produksi dalam Islam, mana kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islami, tidak memproduksi barang bertentangan dengan makosid syariah, yaitu menjaga iman, keturunan jiwa, akal, dan harta. Prioritas produksi pun harus sesuai prioritas kebutuhan. Kegiatan produksi dalam Islam sendiri harus memperhatikan keadilan, sosial kemasyarakatan, wajib memenuhi zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Dalam produksi Islam, mengelola sumber daya alam pun harus optimal dan distribusi keuntungan harus adil. Prinsip pokok produsen Islami, yaitu berprinsip memiliki komitmen yang penuh keadilan dan memiliki dorongan untuk melayani masyarakat. Sedangkan untuk optimasi keuntungan diperkenankan dengan batasan kedua prinsip tadi ya. Jadi, teori produksi dalam konsep Islami itu berdasarkan kewajiban sodaqah. Lantas, gimana melihat keuntungan produksi di Islam? Lihat dari tujuan perusahaan, tingkat keuntungan, dan pengeluaran sodaqah. Jadi, keuntungan aktual adalah penerimaan perusahaan dikurangi biaya-biaya dan dikurangi sodaqah. Kaidah produksi dalam Islam, dengan wajib memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap produksi dan mencegah kerusakan di muka bumi. Karakter kita sebagai manusia dan kegiatan produksi Islam akan bahwa karakter manusia adalah cinta pada harta, emas, perak, hewan ternak ataupun sawah ladang di kesenangan hidup di dunia. Sesungguhnya semua harta benda dan kekayaan bukanlah tujuan, tetapi Allah lah yang menjadi tujuan sebenarnya. Faktor-faktor produksi. Terjadi perbedaan pendapat para ahli ekonomi yang menyatakan bahwa faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Sebagian pendapat ahli ekonomi lainnya menyatakan hanya ada 3, modal, tenaga kerja, dan tanah. Sebagian lagi menyatakan hanya ada 2, modal dan tenaga kerja. Sebagian menambahkan takwa selain modal dan tenaga kerja. Namun, di buku fikih ekonomi Umar yang digunakan belakangan ini, faktor-faktor produksi terdiri dari alam, tenaga kerja, keahlian, dan modal. Produksi yang baik dan berhasil menggunakan faktor-faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dengan kualitas dan kuantitas seoptimal mungkin. Faktor alam. Alam dianggap sebagai suatu faktor produksi penting, mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor utama produksi karena dapat merubah apa yang terdapat di alam menjadi hasil pertanian serta menambah produksi barang dan jasa dalam industri yang merupakan kebutuhan masyarakat serta menjadi sumber kekayaan bangsa.
Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang bekerja baik untuk mencapai kehidupan yang layak untuk menghasilkan barang dan jasa menjadi keperluan manusia maupun amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah. Faktor keikhlasan, skills, al-amal, al-munazam, keahlian merupakan faktor produksi terpenting ketiga dalam pandangan Islam. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Faktor modal. Dalam Islam, modal sebagai hak milik adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Manusia atau pengusaha hanya diamanahi oleh Allah untuk mengelola harta atau modal itu sehingga dapat berkembang. Pelanggaran terhadap transaksi riba seharusnya banyak mewarnai pembahasan tentang konsep biaya produksi dalam Islam. Dari keempat faktor produksi, modal adalah faktor penting yang memiliki perbedaan dasar dalam perspektif ekonomi Islam. Ini dikarenakan adanya unsur interest atau riba dalam modal pada ekonomi konvensional, sedangkan dalam ekonomi Islam, riba sangat dilarang. Dalam ekonomi Islam dikenal sebagai sistem pembiayaan berdasarkan profit sharing ataupun revenue sharing. Pemanfaatan faktor modal. Islam mengharamkan peminjaman modal dengan cara menarik bunga atau riba. Tidak boleh menggunakan modal dalam produksi secara boros. Dalam produksi barang dan jasa, Islam mengharamkan penimbunan dan menyuruh memasarkannya untuk kebutuhan masyarakat. Islam mengajarkan untuk berusaha dengan cara-cara lain agar modal tersebut jangan sampai terpusat pada beberapa tangan saja. Islam menganjurkan untuk menghidupkan sektor real agar modal tidak idle, maka semangat kewirausahaan harus didorong dan ditumbuhkan. Islam mendorong kerja, berdagang, jual beli, dan mengembangkan jasa-jasa. Islam mewajibkan zakat atas simpanan atau harta produktif dalam bentuk dagang pada setiap tahun. Menurut Yusuf Qaradawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Quran adalah alam dan kerja manusia. Fungsi manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah diberi amanat oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Semua ulama ekonomi Islam sepakat bahwa amal tenaga kerja merupakan faktor asasi atau mendasar dalam produksi. Utsman bin Abu As berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka putuskanlah dia kepadaku untuk aku kelolanya, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimin." Maka Umar menetapkan lahan tanah tersebut untuknya dalam kitab Al-Amwal. Imam Al-Ghazali juga menaruh perhatian pada teori produksi dan telah menguraikan sebuah proses produksi ditentukan oleh kasab, usaha fisik yang dikerahkan manusia, serta inovasi untuk mengubah sumber-sumber daya yang dimiliki manusia untuk mendapatkan value yang lebih tinggi. Al-Ghazali mengklasifikasikan aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi manajemen. Selain itu, ia juga telah menetapkan hukum fardu kifayah dalam melakukan sebuah kewajiban sosial ini. Production activity. Penolakan ekonomi Islam, konsep Pareto optimality. Produksi. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara jumlah input yang digunakan untuk membuat suatu barang dan jumlah output dari barang tersebut. Fungsi produksi. Produk marginal. Produk marginal dari setiap masukan dalam proses produksi adalah peningkatan keluaran yang timbul dari satu unit tambahan dari masukan tersebut. Fungsi produksi. Produksi marginal berkurang. Produk marginal yang semakin berkurang adalah sifat di mana produk marginal dari suatu masukan menurun ketika jumlah masukan meningkat. Contoh, karena semakin banyak pekerja yang dipekerjakan di sebuah perusahaan, setiap pekerja tambahan berkontribusi semakin sedikit pada produksi karena perusahaan memiliki jumlah peralatan yang terbatas. Pareto optimality 1. Kriteria investasi yang dikemukakan Pareto, seorang sosiolog dan ekonomi Italia.
kriteria Pareto menyatakan bahwa efisiensi alokatif akan terjadi bila tidak mungkin lagi dilakukan reorganisasi produksi sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak konsumen dan produsen merasa lebih sejahtera, better off, sehingga kepuasan seseorang dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan kepuasan orang lain. Pareto Optimality 2 Manan tahun 1992 menyatakan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, mementingkan atau memperhatikan orang lain. Produksi yang bersifat altruistik tidak dapat secara sederhana menerima kriteria efisiensi Pareto. Hal ini terutama ketika kondisi distribusi pendapatan masyarakat tidak merata. Tujuan produksi Islam. Tujuan umum produksi adalah untuk mencapai falah kebahagiaan dunia akhirat. Menurut terminologi usul fiqh, untuk mewujudkan maslahah makasih syariah, yakni maslahah dunia akhirat. Tujuan produksi secara spesifik. 1. Berproduksi bukan semata-mata mencari laba, tetapi juga mewujudkan manfaat bagi kemaslahatan umat secara umum. 2. Mewujudkan kemandirian umat dalam bidang ekonomi. 3. Memenuhi kewajiban sebagai khalifah di bumi, beribadah kepada Allah, dan untuk menjalankan fungsi sosial. 4. Untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga. 5. Sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara umum. 6. Sebagai persediaan untuk generasi di masa yang akan datang.